Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah yang seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus Anak Allah Maha Pengasih di kayu salib. Kayu salib yang kudus, dalam perlindunganku menghadapi dosaku saat putus arahku dalam pergumulanku. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari murka Tuhan, dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara dan mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Golgota ku menyesali
Hukum Taurat bagi kita yaitu titah pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ku
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan padanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman dalam ibadah Jumat Agung 2 April 2021. Pertama, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pukul 14 WIB. Kita akan beribadah di gereja ini. Yang kedua, perjamuan kudus dilayani pada saat kebaktian setelah selesai mengumpulkan persembahan. Yang ketiga, Minggu tanggal 4 April 2021, kebaktian subuh pukul 5 WIB, tempat di gereja ini. Demikianlah pengumuman pada saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita semuanya dalam ibadah Jumat Agung
peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus dari Injil Lukas. Pasal 23 ayat 44 hingga 48. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita memusatkan perhatian kita pada pengorbanan, sengsara, hingga kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai penebusan bagi seluruh umat manusia dan dunia ini. Mata kita tertuju pada salib Kristus, karena disitulah puncak karya penyelamatan Tuhan Allah dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Setelah kita mengikuti, menghayati perjalanan Via Dolorosa jalan sengsara yang telah kita selenggarakan selama 3 malam terakhir ini, kini sampailah kita ke Golgota, yaitu tempat di mana salib Tuhan ditancapkan. Dan disitulah kita melihat bagaimana kasih Allah kepada kita semuanya. Saudara-saudara, sebagaimana kita baca dalam firman Tuhan hari ini, mulai jam 12 hingga jam 3, mulai jam 12 atau di dalam pembagian waktu kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, jam 12 sampai jam 15, orang-orang baru menyadari bahwa telah terjadi kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Itu bukan karena awan yang menudungi sinar matahari. Itu bukan karena gerhana matahari, karena akibat dari gerhana matahari tidak mungkin menyebabkan kegelapan sampai 3 jam. Dan lagi pula gerhana bulan, gerhana matahari tidak terjadi pada waktu orang-orang Yahudi merayakan Paskah yang dipilih tepat pada bulan purnama. Jadi itu bukan sesuatu yang terjadi karena gejala alam biasa. Belum pernah matahari sejak diciptakan berhenti bersinar. Tetapi pada kejadian Jumat Agung, peristiwa yang begitu besar, matahari pun seperti malu bersinar. Matahari pun tidak berani bersinar melihat begitu hebatnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita.
matahari pun tidak berani bersinar, melihat luar biasaan perlawanan dan pemberontakan manusia, menyalibkan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada Jumat Agung. Dan orang-orang baru menyadari telah terjadi gelap gulita sesudah 3 jam. Gelap gulita, kegelapan bisa kita identikkan dengan kevakuman. Vakum. Mungkin orang-orang yang mengikuti peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, orang-orang yang dengan motivasi hanya menonton, ini sebuah tontonan yang menarik selama hidupku, mengikuti, mungkin mereka mengejek, mungkin mereka mengolok-olok, ikut dalam keramaian dan kegaduhan itu. Tetapi ejekan akan berhenti, olok-olok akan berhenti. Sesudah 6 jam Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, kesunyian, kevakuman pun terjadi. Saudara-saudara Amanginang, Tuhan seperti tidak membalas olok-olok ejekan itu. Tapi dia dalam kevakuman, dalam kesunyian. Tuhan tidak berusaha untuk membalas ejekan itu. Kita juga tidak dipanggil untuk membalas ejekan-ejekan atau balas memberikan olokan kepada orang yang menjelek-jelekkan kita. Tidak ada tuntutan kepada kita supaya kita membalas kejahatan, olok-olok, ejekan seperti itu. Karena pada waktunya mana ada orang sampai 6 jam berani. Berarti manusia tidak bisa lagi bahkan melihat dirinya. Karena kita bisa melihat diri kita, melihat orang lain karena ada sinar, ada cahaya. Tapi kegelapan telah meliputi seluruh dunia ini, di mana bahkan manusia sendiri pun tidak bisa melihat dirinya, tidak mengenali dirinya, tidak menyadari siapa dirinya, karena kegelapan telah menguasai permukaan bumi ini. Kevakuman itulah yang terjadi, saudara-saudara, dan itu dialami oleh Tuhan kita. Dia yang adalah sang penghulu hidup harus memberikan hidupnya. Dia adalah yang memberikan hidup, dimatikan oleh orang yang diberikan kehidupan, yang dicipta oleh Dia. Kegelapan, kevakuman, kesunyian, kekosongan macam apa yang sedang dihadapi Tuhan? Inilah yang kita renungkan pada perayaan Jumat Agung ini. Pertama-tama, saudara-saudara, di dalam salib Yesus mengalami kevakuman cinta kasih. Di situ seperti tidak ada cinta kasih, tidak ada orang yang mengasihi Dia. Semua orang berusaha untuk mengolok-olok Dia, mengejek Dia, membuat Dia sengsara. Dia seperti vakum dari cinta kasih. Salib seperti vakum dari cinta kasih. Tiada cinta kasih di situ. Yang ada adalah hasrat untuk memuaskan dendam kesumat, kebencian. Orang ini telah menggerogoti harkat kita, kata orang Yahudi. Dia membahayakan peradaban kita, maka dia harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Saudara-saudara, tapi justru dalam kesunyiannya, dalam kevakumannya, ketiadaan cinta kasih itulah Yesus menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita karena pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, cinta kasih Tuhan Yesus dari kayu salib tidak memerlukan topangan dari yang lain. Karena dalam kesunyiannya, justru dalam kevakuman akan cinta kasih, ketiadaan akan cinta kasih, di situ dia menjadi sumber cinta kasih yang akan berlaku sepanjang masa bagi siapapun, karena dia mati untuk menebus semua umat manusia.
Di salib juga orang melihat ada kevakuman, ketiadaan hikmat. Karena siapa pemerintah di dunia ini yang tidak mempersiapkan angkatan bersenjatanya dengan memperlengkapi diri, dengan mempersenjatai dan pergi ke peperangan kalau bukan tanpa strategi. Tapi Tuhan kita seperti tanpa strategi. Dia pergi ke medan perang. Dia digambarkan seperti anak domba yang membisu dan diam dibawa ke penyembelihan. Dia tidak berkata bahkan sepatah kata pun. Seperti tiada hikmat, tidak ada strategi. Orang-orang Yahudi disebutkan meminta mujizat dari Yesus. Tunjukkanlah kepada kami mujizat. Orang-orang Yunani meminta, tunjukkanlah kepada kami hikmat. Hikmat berarti kejayaan, kegemilangan. Tapi di salib justru mereka melihat kekalahan, ketidakberdayaan, tiada pertolongan. Sepertinya di salib itu vakum hikmat. Tidak ada bijaksana di sana. Tapi justru melalui kematian Tuhan Yesus Kristus kita melihat inilah hikmat yang tidak pernah terpikirkan oleh dunia ini, bahwa kehormatan yang abadi justru didapatkan melalui pengorbanan yang sungguh-sungguh. No pain, no gain, kata orang di dunia ini. Tapi orang-orang yang pernah menderita dan bertekun dalam penderitaannya itu, pada akhirnya dia akan merasakan betapa penderitaan yang dilewati dan dimenangkannya itu telah membuat dirinya, memperlengkapi dirinya. Jadi Yesus justru disalib menunjukkan hikmat yang melampaui pikiran, perhitungan dan rasio manusia di dunia ini, segala filsafat yang pernah dikumpulkan manusia. Karena justru dengan kematiannya, kedatangannya sampai pada maut, dia menunjukkan itulah hikmat Tuhan Allah. Di salib saudara-saudara, di situ vakum kehidupan, seperti tidak ada kehidupan. Saya bilang tadi malam, Yesus waktu berumur 11 tahun dia pernah menyaksikan bagaimana pemberontak-pemberontak 100 orang disalibkan. Waktu ada pemberontakan di Nazaret, Yesus dalam kemanusiaannya berumur 11 tahun pun sudah tahu bagaimana orang yang disalibkan gak mungkin dia akan kembali turun dan menjalani kehidupan secara normal. Karena apa? Karena orang yang disalibkan, penyalipan itu adalah salah satu hukuman yang paling mengerikan dalam sepanjang sejarah, di mana kaki, tangan akan dipaku di kayu salib. Paku dengan karat-karatnya itu akan menyumbat keluarnya darah, sehingga menurut perhitungan 3-5 jam seseorang yang disalib akan mati pelan-pelan. Kemudian karena berat tubuhnya tergantung di salib itu, maka orang-orang akan mengikat tangannya dan kakinya menahan berat tubuh, dan itu juga semakin menyumbat keluarnya darah. Dan akhirnya terjadilah kerusakan yang begitu hebat dalam tubuh seseorang. Pikirannya mulai kacau, seperti yang dialami oleh kedua penjahat di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Mereka mulai menghujat. Ini penderitaan yang luar biasa. Di dalam salib, saudara-saudara, seperti vakum kehidupan. Tidak ada kehidupan, tidak ada kemungkinan kehidupan. Tapi justru melalui salib, saudara-saudara, amanginang kita melihat disitulah mana tidak ada kemungkinan lagi hidup. Yesus menjalani sampai ke kematian. Dia yang tidak mungkin mati menjadi manusia sehingga menjadi mati. Supaya dengan itu dia menunjukkan bahwa kehidupan yang dibawanya tidak perlu ditopang oleh yang lain. Dia menjadi sumber kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah mata kita tertuju sekarang pada salib. Bahwa disitulah sebenarnya sumber dari cinta kasih, sumber hikmat
dan sumber kehidupan. Kesitulah kita akan mengarahkan pandangan kita juga dalam perayaan kita di Jumat Agung ini. Sepanjang 6 jam disalibkan saudara-saudara, tidak ada mujizat. Tetapi sesudah Yesus mengatakan sudah genaplah, itu perkataan Yesus yang keempat, maka pada waktu itu terbelah dualah, disebutkan di sini, tirai yang ada di bait Allah. Tirai besar itu saudara-saudara adalah tirai yang memisahkan tempat yang kudus dengan yang maha kudus. Hanya imam besar yang bisa melalui itu, di mana dia bisa mempersembahkan kurban umatnya sekali setahun. Tapi pada saat Yesus mengatakan sudah genap, selesailah, maka tirai itu terbelah dua. Abang Inang tahu berapa tahun bait suci di Yerusalem yang begitu besar selesai dibangun? Kurang lebih 43 tahun. Dan tirai itu, jika kita gambarkan sekarang, adalah tirai besar yang kalau diangkat harus dibawa oleh 400 orang. Tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Itu adalah gambaran di mana Tuhan menunjukkan mujizat, bukan hanya untuk keperluan-keperluan seperti memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta matanya, mendiamkan laut, tapi justru di kayu salib dalam perjalanan sampai akhir menyelesaikan suruhan Bapaknya terjadi mujizat besar. Dan terbelahnya tirai itu, sebagaimana kita yakini selalu, adalah terbukanya jalan kita ke surga. Yang selama ini ada tirai seperti penghambat, ada bayang-bayang yang mungkin tidak bisa kita tembus hanya dengan kemanusiaan kita, tetapi Tuhan telah membuatnya terbelah menjadi dua, sehingga jalan kita pun, kemungkinan kita pun datang kepada Bapa semakin terbuka lebar. Salib Kristus adalah jalan bagi kita untuk sampai pada pengenalan yang benar, bahwa melalui penderitaan Tuhan pun kita bisa mendapat anugerah dan mujizat yang besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ketiga dan terakhir saudara-saudara, tahun ini kita merayakan Jumat Agung, di mana situasi kelihatannya tidak begitu kondusif. Kita mungkin sebagian bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Kita masih terus dalam pandemi. Kita berpikir, apakah perayaan ini bermakna? Apakah perayaan ini tidak diliputi oleh was-was dan kecemasan karena apa yang terjadi di negara kita ini? Kita kadang-kadang berpikir, kapankah negara kami ini, bangsa kami ini, daerah kami ini begitu kondusif, di mana orang memiliki kebebasan, memiliki keleluasaan untuk datang beribadah, pikir kita. Sampai kapan ini terjadi? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri berkhotbah melalui pengorbanannya di kayu salib. Ini adalah perkataannya yang ketujuh. Saudara tahu, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Nanti pada perayaan Punguan Nahohom kita akan mendengar ketujuh-tujuhnya itu. Di sini pukul 14. Amang Inang masih ingat perkataan Yesus yang pertama di kayu salib? Selama 6 jam itu dia mengucapkan 7 perkataan. Perkataan pertama dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gak pernah ada orang di dunia ini pernah memikirkan seperti itu. Orang-orang agung, orang-orang pintar, belum pernah ada orang yang berani mengatakan itu selain Tuhan Yesus. Dia tidak minta pengampunan dosa untuk dirinya, justru dia menjadikan itu syafaat bagi orang yang lain. Tetapi perkataan yang ketujuh Amang Inang, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Kita lihat di sini Amang Inang dan saudara-saudara, perkataan Yesus dimulai dengan Bapa dan diakhiri dengan Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa.
Karena kalau Yesus datang dengan motivasi uang, tentu uanglah yang menguasai. Uang. Tapi karena Yesus datang dengan motivasi untuk memenuhi suruhan Bapaknya, di awal perkataan dia berkata, Bapa. Di akhir juga dia mengatakan, Bapa. Betapa perkataan ini yang menginang, saudara-saudara, bagi saya sendiri sangat menyentuh. Saya sudah hampir 38 tahun gak pernah memanggil Bapa, Among, Dedi. Kalau kita punya perasaan memanggil Papa kita, ada semacam perasaan hangat di dalam hati kita. Ada Bapa kita. Ada orang yang darahnya itu sama mengalir di darah di tubuh saya. Mengingat perkataan panggilan Bapa mengingatkan kita akan semacam perlindungan, proteksi, keyakinan kita, Dia melindungi kita. Iya kan? Saudara Manginang beruntung sampai hari ini masih panggil Bapa, masih ada Bapa. Entah bagaimanapun potongan Bapa kita, entah mungkin apapun pengalaman kita tentang Bapa, tapi memanggil Bapa atau orang Kristen panggil Abba, ini sebuah panggilan seruan yang luar biasa. Yesus memulai dengan Bapa dan mengakhirinya dengan Bapa, karena Dia tidak ingin terpisah dengan Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak mau dirampas kehidupannya oleh karena maut. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus dirampas kebebasannya, dirampas kebahagiaannya, dirampas proteksi keamanan kepada Dia. Tidak ada jaminan hukum selama Yesus hidup dalam pelayanannya. Tapi pada akhir hidupnya, Dia tidak mau maut merampas kehidupan. Sehingga Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, kecemasan, kebimbangan, akar pahit dalam hidup kita, ini kadang-kadang membuat kita menjadi takut akan kematian. Kita merasa Tuhan memberkati kita selama hidup, tapi pada akhir mendekati kematian banyak orang yang ketakutan. Karena apa? Karena orang merasa Tuhan hanya memberkati kita melalui berkat-berkat sejahtera, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan. Sehingga pada akhir-akhir menjelang hidupnya banyak orang menjadi takut akan kematian. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kematian, kengerian maut itu merampas sukacita kita. Karena kita percaya Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik, Allah Bapa yang telah memulai segala kebajikan, Dia jugalah yang akan menggenapinya. Amin, Abang Inang. Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik, kebajikan, nilai-nilai, norma-norma, keberadaban, cinta kasih di dalam diri kita, Dia jugalah yang menggenapinya. Jadi jauhkanlah kecemasan, jauhkanlah akar pahit, jauhkanlah kesia-siaan, sehingga selama kita hidup di dunia ini pun kita bisa merasakan bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu penting, sampai pada akhirnya nanti kita tidak takut dan cemas maut akan merampas kehidupan kita. Tuhan menjadi teladan bagi kita. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah mengatakan, tidak ada manusia di dunia ini yang berani mengevaluasi, memprediksi seberapa besar kerugian umat manusia andai kata Yesus tidak pernah hadir di dunia ini sebagai juru selamat. Kita bersyukur Tuhan kita penghulu hidup, memberikan hidup yang sebenar-benarnya, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Jika pencuri datang hanya untuk mengambil, menyembelih, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bahkan berlimpah-limpah. Milikilah hidup yang berkelimpahan dengan cinta kasih, dengan pengorbanan, dengan pengampunan, menjauhkan akar pahit, kebencian di dalam hidup kita.
tapi biarlah kita menghidupi cinta kasih Tuhan. Selamat Jumat Agung, Awanginang dan saudara-saudara. Tuhan menguatkan kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Tuhan, Sang Pencipta Pemberi hidup, telah mati untuk kami, supaya kami mendapat kehidupan, hidup yang sejahtera, hidup yang bermakna, hidup yang berkelimpahan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, supaya kami juga meneladani Engkau, hidup melalui teladan salib di Golgota, supaya kami Tuhan memiliki cinta kasih, memiliki hikmat, dan memiliki kemauan untuk membuat kehidupan lebih baik melalui persaudaraan, melalui pengampunan, melalui penerimaan kami akan sesama kami. Saat kami juga Tuhan menerima perjamuan kudus sebagai lambang pengorbanan-Mu, Tuhanlah menorehkannya dalam hati kami, sehingga kami hidup dalam saling mengampuni dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang Amanginang, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara, kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Mereka yang ikut dalam perjamuan kudus adalah mereka yang sudah naik sidi menyaksikan iman dan tidak kena hukum siasat gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bernyanyi nyanyian buku nyanyian HKBP 152. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu
dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian, buku nyanyian HKBP 153 ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah dia mengambil cawan itu, sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Marilah dan datanglah, nikmatilah kasih karunia Tuhan ini.
Buku Nyanyian nomor 153 ayat 2 sampai ayat 4. Nyanyian nomor 154 ayat 1 sampai dengan ayat 6.
nomor 155 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tuhan
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia menebusmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Oleh sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkanlah kami dalam keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung bagi kita sekalian.